Tahun akhir sampai November 2020 sebesar 62 juta. Wah, luar biasa. Dari jumlah penduduk Indonesia, Di sini wajib pajak cukup untuk membayar 0,5% dari omsetnya aja. udah aja gitu aja. Iya. Oke. Paling lambat untuk realisasi tanggal 20 ya. Oh, Tanggal 20. 20 Tanpa bulan pajak. berikutnya. Mbak. Bulan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, bertemu kembali bersama saya Ida Laila. Kawan pajak, kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing tentang informasi kekinian tentang perpajakan bersama para pakar perpajakan di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten serta para tokoh dan stakeholder Kanwil DJP Banten. Episode katalog gue kali ini, kita akan mengangkat tema tentang salah satu subjek pajak yang jumlahnya cukup besar di Indonesia. Mereka ini adalah UMKM atau singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, sebagai informasi kawan pajak semua bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, maka pemerintah secara khusus telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nah, mengapa hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan menjadi hal yang sangat penting di DJP? Apa dan bagaimana peraturan terkait UMKM ini? Nah, hari ini podcast katalog gue Kanwil DJP Banten menghadirkan seorang penyuluh pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur yang akan mengupas tuntas segala hal terkait UMKM. Mulai dari siapa sih yang disebut dengan UMKM itu, terus sebanyak apa sih jumlah UMKM yang ada di Indonesia sehingga menyita perhatian pemerintah untuk mengeluarkan peraturan tersendiri bagi UMKM, dan banyak lagi hal yang lainnya. Kita akan berbincang bersama-sama dengan Bapak Edi Trisno Yuwono. Pak Edi, apa kabar? Baik Ibu. Iya, selamat datang Pak Edi di ruang podcast katalog gue Kanwil DJP Banten. Kawan pajak semua, hari ini kita mau bincang tentang UMKM. Nah Pak Edi, UMKM ini apa sih sebetulnya? Boleh dong sharing sama teman-teman, sama kawan pajak. UMKM adalah usaha mikro kecil menengah yang merupakan ekonomi produktif, ya kan, di mana aktivitas kewirausahaan yang dikelola perorangan atau badan usaha yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018. Ya kan. Di sini pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 mengatur tentang peredaran bruto tertentu. Nah, di sini kan pemerintah karena melihat UMKM ini usahanya lebih dominan Bu ya, dengan perekonomian yang ada di Indonesia, karena jumlah UMKM di Indonesia ini sebesar tahun akhir sampai November 2020 sebesar 62 juta. Wah, luar biasa. Dari jumlah penduduk Indonesia 250 juta lebih, 62 jutanya adalah UMKM. Wow. Perekonomian ditopang dari UMKM. Gitu. Berarti kondisinya memang UMKM ini jumlahnya begitu besar sehingga menjadi perhatian pemerintah untuk kemudian mengeluarkan ketentuan itu tadi, peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 dan diubah dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Kenapa nih Pak kok diubah-ubah sih peraturan? Karena gini Bu, latar belakang terbitnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 itu kan yang pertama karena UMKM tadi udah saya sebutkan tadi mendominasi ya kan perekonomian yang ada di Indonesia lebih dari 90%. Iya kan. Yang kedua, penerimaan pajak penghasilan dari UMKM itu terlalu sedikit Bu. Walaupun jumlah si UMKM ini banyak, tapi penghasilan pajak dari itu minim. Yang ketiga, ekonomi UMKM ini lebih fluktuatif, fleksibel Bu.
terhadap Tergantung terhadap gejolak perekonomian. Oke. Sangat terpengaruh gitu ya oleh gejolak perekonomian. Terus yang keempat itu karena adanya keberatan dari pelaku UMKM, di mana di peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2014 tarif pajaknya kan single tarif Bu ya final itu kan 1%. Oke. Karena pelaku UMKM ini merasa keberatan, akhirnya pemerintah menurunkan menjadi 0,5%. Oke. Karena 1% itu terasa berat buat teman-teman UMKM, akhirnya ada usulan untuk diturunkan dan pemerintah mengakomodir itu di PP nomor 23 tahun 2018. Kalau dilihat-lihat ya, kalau dipikir-pikir, kalau dihitung 46 dibagi 23 kan setengahnya juga ya. Jadi 46 kemudian jadi PP 23. Berarti tarifnya tadinya 1 jadi setengahnya. Oke. Begitu. Jadinya kawan pajak semua, walaupun ternyata UMKM itu jumlahnya banyak, ternyata kontribusi terhadap penerimaan pajak masih minim. Oleh karena itu ini jadi perhatian pemerintah. Jadi perlakuan khusus, karena kita tahu sendiri Bu ya, UMKM di sini selama ini kan untuk kepatuhan, ya kan dianggap masih kurang Bu ya. Oke. Apa karena apa itu Pak? Ini mungkin karena satu ya, gimana ya? Mungkin mereka juga merasa kalau dengan urusan perpajakan itu kan ribet kan. Padahal kita dengan adanya peraturan ini sebenarnya mempermudah wajib pajak. Karena apa? Kita sudah dengan peraturan ini kan cuma peredaran bruto tertentu yang sampai dengan 4,8 miliar. Peredaran bruto tertentu sampai 4,8 miliar itu cukup, termasuk UMKM. Termasuk UMKM ya kan. Nah, di sini wajib pajak cukup untuk membayar 0,5% dari omsetnya aja. Udah aja gitu aja. Iya. Oke. Setiap bulannya nggak perlu bikin laporan apa segala macam ke kantor pajak? Nggak perlu Bu. Jadi cukup bayar aja. Pembayaran itu sudah dianggap sebagai pelaporan. Nah, tapi jangan lupa kawan pajak, untuk pembayarannya itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Oke, kalau misalnya nih penghasilan di bulan Juli gitu ya. Iya. Nah, harus dibayarnya paling lambat di bulan Agustus. Tanggal 15. Tanggal 15. Oke, kan. Itu kalau kawan pajak itu mau membayar sendiri ya, kecuali yang dipungut atau dipotong. Oke. Nah, itu harus tanggal pemungutnya atau pemotongnya paling lambat penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya. Oke. Itu biasanya siapa sih pemungut dan pemotong itu? Itu biasanya bendahara atau rekanan yang ditunjuk sebagai pemungut atau pemotong oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tapi kalau dia berusaha sendiri, jualan apa gitu, terus dia ngumpulin hasil usahanya, omsetnya berapa, itu dibayarnya per tanggal 15 di bulan berikutnya. Gitu. Iya betul. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2021. Oke. Ya kan, di situ kan ada untuk UMKM, selama UMKM itu laporan realisasi atas PPh DTP yang tanggung pemerintah tidak wajib untuk membayar Bu. Jadi nggak bayar apa-apa? Nggak bayar, tapi yang 1,5% itu nggak usah lagi dibayar? Nggak usah bayar. Nah, itu insentif dari pemerintah sesuai dengan PMK nomor 9 tahun. Ini sampai kapan? Seumur hidup? Kalau di PMK 9 tahun 2021 itu kan batas waktunya kan sampai bulan Juni kemarin ya. Nah, kebetulan di bulan Juli kemarin ada aturan baru. Bukan aturan yang nomor 82 tahun 2021 memperpanjang Bu batas jadi waktunya. Sekarang jadi masih berlaku nih? Masih berlaku. Khusus untuk UMKM ini ya. Sampai berlaku sampai Desember 2021. Nah, kawan pajak semua ternyata kalau kawan pajak nih UMKM dan sudah punya NPWP, ternyata untuk saat ini tidak perlu membayar tapi harus lapor. Iya, jangan lupa laporan di sini paling lambat untuk realisasi tanggal 20 ya. Tanggal 20 kan bulan berikutnya berarti. Bulan berikutnya. Jangan sampai lebih dari tanggal 20. Karena susah nggak Pak laporannya? Ntar ribet lagi gitu nggak? Mudah Bu. Untuk pelaporan kawan pajak tinggal masuk aja di menu layanan di situ, cari di situ report COVID. Oke. Berarti masuk ke DJP online dulu ya. Akunnya dimasukin dulu, NPWP sama passwordnya. Terus di situ ada pilihan untuk melaporkan reporting. Oh, luar biasa kan pajak ternyata nggak ribet. Nggak ribet. Tinggal download aja nanti form Excel-nya, soft copy-nya nanti download, tinggal ngisi lah. Kawan pajak tinggal sesuai dengan berapa yang PP yang terutang di situ, sesuai dengan keadaan sebenarnya, tinggal laporan aja, nggak usah bayar. Selesai. Oke.
Tapi ya itu tadi harus dilaporkan sebelum sampai dengan tanggal 20. Sampai dengan tanggal 20. Kalau lebih dari tanggal 20. Kena apa nih? Kena sanksi? Bukan, dianggap tidak memanfaatkan fasilitas tersebut. Berarti dia tetap harus bayar berarti kalau kayak gitu. Betul. Jadi jangan sampai lupa nih kawan pajak yang memang UMKM dan sudah punya NPWP, kalau ingin menggunakan fasilitas insentif perpajakan ini harus melaksanakan pelaporan realisasi penghasilan kawan pajak maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Karena kalau enggak tetap harus bayar. Sanksinya tetap harus bayar. Sebenarnya tetap harus bayar juga 0,5% ya. Mungkin untuk kawan pajak yang memang UMKM, tapi ternyata di kondisi pandemi ini ternyata malah justru banyak maksudnya fasilitas yang diberikan pemerintah. Ya kan ini kan juga fasilitas sebagai pemulihan ekonomi nasional kan Bu ya. Tuh, pemerintah care nih ya sama masyarakat, walaupun kalau karena kondisi pandemi pemerintah mengetahui bahwa kita kesulitan kok semua gitu ya secara perekonomian, sehingga akhirnya insentif lah diberikan. Jadi gini kawan pajak, kalau masih belum mempunyai NPWP, saya sarankan segera mendaftar NPWP secara online melalui IREK. Di situ nanti akan ada panduan bagaimana tata cara pendaftarannya. Kawan pajak tinggal masukkan data identitas saja, NIK biasanya. Oh, gitu. NIK aja. NIK yang ada di KTP terus upload KTP-nya upload juga. Upload di KTP-nya juga. Udah itu aja sih. Selesai gitu aja. Nanti nanti kita akan nanti kantor pajak terdaftar nanti akan mengirim ke wajib pajak. Via email? Bukan, via pos. Langsung pos. Berarti kartunya nanti tetap kartunya sebenarnya bisa wajib pajak bisa nyetak ya secara sistem. Tapi ya berupa hardcopy-nya kertas. Oke. Untuk pelaku UMKM di sini kan ada perorangan, ada badan hukum, iya kan? Badan hukum kan ada 2 Bu ya, badan hukum berbentuk perseroan dan CV atau koperasi, yayasan itu ada batas waktunya Ibu. Boleh nih disampaikan kepada Jadi batas waktunya khusus untuk UMKM yang orang pribadi itu 7 tahun sejak peraturan ini berlaku. Apabila wajib pajak itu terdaftar sebelum peraturan berlaku. Jadi mulai tahun 2018 ke bawah itu 7 tahun Bu. Hitungannya dari situ. Atau 7 tahun sejak WP terdaftar. Itu sedangkan khusus untuk yang orang pribadi. Yang kedua yang badan hukum berbentuk perseroan itu 3 tahun. Sejak dia terdaftar? Sejak dia terdaftar. Atau sejak peraturan ini berlaku. Dan sebelumnya. Jadi kalau untuk PT yang terdaftar di bawah 2018 itu sudah habis masa berlakunya. Tapi kalau perseroan terbatas tidak bisa menggunakan itu. Tapi kalau perseroan terbatas yang terdaftar di tahun 2020 ini ya, jadi masih 3 bisa. tahun ke depan. Iya, 3 tahun ke depan. Gitu. Kalau yang CV perseroan komoditer itu 4 tahun, Bu. Beda-beda nih ya. Kalau OP 7 tahun, kalau PT 3 tahun, kalau CV 4 tahun, yayasan gimana nih? Ya sama 4 tahun. Berarti yang dibedakan hanya OP 7 tahun, PT 3 tahun, yang lainnya 4 tahun. Iya, terus betul. Badan usaha ya Pak ya? Iya. Nah, wah ilmu semua nih kawan pajak semua, mulai dari apa itu UMKM, kemudian kenapa sampai pemerintah memberikan perhatian begitu besar dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ya Pak ya? Iya. Yang merupakan pengganti atau apa nih Pak dari PP 46? Mengubah PP 46 tahun 2013. Business Development Services. Kita kan untuk BDS itu kan harus kerjasama dengan pihak ketiga kan Bu ya. Intinya kan tujuan kita kan untuk meningkatkan peran serta wajib pajak ya kan. Dengan adanya peran serta wajib pajak itu kita dapat meningkatkan penerimaan negara. Tujuan kita kan itu. Jadi kita nggak semata-mata cuma ini itu pajaknya caranya begini, bukan ya, tapi justru membantu teman-teman atau kawan pajak yang UMKM ini untuk bisa meningkatkan
bisnisnya gitu ya. Ya, dengan adanya peningkatan bisnis otomatis kan penerimaan pajak juga akan meningkat kan. Nah, kalau nggak salah sempat juga tuh ada BDS tuh tata cara foto produk gitu, cara kan foto itu produk, meningkatkan produktivitas. betul. Wah, luar biasa. Ternyata di Direktorat Jenderal Pajak nggak melulu bicara pajak loh, kawan pajak, ternyata juga bicara bagaimana sih meningkatkan bisnis kawan pajak sehingga nanti semakin berkembang, semakin meningkat penghasilan kawan pajak, dan semakin besar juga ternyata pajak yang bisa dikontribusikan buat negara. Tidak terasa nih waktu sudah berjalan begitu cepat dan kita sudah sampai di akhir pertemuan. Mungkin ada closing statement buat kawan pajak yang UMKM nih, Pak Edi, silakan. Oke, kawan pajak, apabila kawan pajak sudah melakukan menggunakan peraturan PP 23 tahun 2018, segera manfaatkan insentif pajak selama pandemi ini sesuai dengan PMK nomor 9, bagaimana diubah dengan PMK nomor 82 tahun 2021, akan memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional ini, yaitu dengan adanya perpanjangan fasilitas yang diberikan pemerintah, ya kan. Di sini wajib pajak yang penting adalah melaporkan pajak penghasilan PPh finalnya yang ditanggung pemerintah itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, jangan sampai lebih dari tanggal 20. Kawan pajak cukup melaporkan dan tidak akan membayar paling lambat sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Terima kasih nih Pak Edi, demikian bincang santai kita pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan Pak Edi untuk hadir di ruang podcast Katalogo Kanwil DJP Banten. Terima kasih buat sharing, curhat dan dialog seru nih di hari ini. Terima kasih sudah berbagi informasi yang keren buat kemajuan DJP dan kemajuan kawan pajak semua. Terima kasih juga untuk semua kawan pajak yang sudah mendengarkan dan menyaksikan episode Katalogo Kanwil DJP Banten kali ini. Dan untuk obrolan seru serta tips-tips perpajakan lainnya, kawan pajak bisa langsung menghubungi kami. Silahkan follow IG dan Twitter Kanwil DJP Banten di @pajakdjpbanten serta Facebook, YouTube channel dan Spotify di @kanwildjp Banten. Sampai jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.